Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Matra Laut. Di sini kami akan membahas mengenai konsep terapi hiperbarik. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Kety Pratiwi, Girda Fiona, Heni Nopianti, Intan Permatasari, Jihan Maritsa, Lani, Lianda, Mega, Munir, Natasha Putri, Siskawati, dan Yuli. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Lani. Kepada Lani dipersilakan. Baiklah, terima kasih Gerda. Yang pertama, definisi terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik mempunyai pengertian yang hampir serupa dalam treatment atau terapi yang dilakukan di beberapa pusat kesehatan. Menyangkut penapasan dengan oksigen murni seperti pada baromedikal atau rumah sakit paru Jember. Mengacu pada hiperbarik medicine, unit Royal Adelaide Hospital, hiperbarik oksigen terapi atau terapi oksigen hiperbarik adalah terapi dengan penapasan 100% oksigen murni dalam treatment chamber pada tekanan lebih tinggi dari tekanan permukaan laut, yaitu lebih besar dari 1 atmosfer absolut. ATA, keadaan tersebut juga dapat dialami pada saat seseorang menyelam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat terapi oksigen hiperbarik. Menurut Kemenkes tahun 2008, tujuan dan manfaat dari terapi oksigen hiperbarik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengobatan utama. Yang kedua, sebagai pengobatan tambahan. Yang ketiga, sebagai pilihan pengobatan lain. Yang keempat, sebagai penunjang diagnostik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Megasari. Baik, indikasi terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik telah dimanfaatkan oleh hampir semua orang di dunia. Tahun 2011 di Amerika Serikat, Undersea dan Hyperbaric Medical Society UHMS dan Food and Drug Administration FDA mengakui adanya 13 indikasi klinis yang dapat diobati oleh terapi ini. Indikasi klinis yang dimaksud adalah 1. Emboli gas arteri, 2. Keracunan karbon monoksida, 3. Chloridial myositis dan abses kepala atau otak, 9. Kematian karingan pada infeksi jaringan lunak, 10. Osteomyelitis, 11. Radiasi cedera jaringan lunak, 12. Pencangkokan kulit, 13. Luka bakar. Kontraindikasi terapi oksigen hiperbarik. Kontraindikasi mutlak. Yang pertama, pneumotorak yang belum diobati. Yang kedua, kehamilan. Yang ketiga, keganasan yang belum di radioterapi. Kontraindikasi relatif. Yang pertama, ISPA. Yang kedua, sinusitis kronik. Yang ketiga, kelainan kejang-kejang. Yang keempat, emfisema. Yang kelima, febris yang tidak terkontrol. Yang keenam, riwayat pneumotorak spontan. Yang ketujuh, riwayat
bedah torak. Yang kedelapan, riwayat operasi telinga. Yang kesembilan, lesi paru asimptomatik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkawati. Baik, selanjutnya akan saya bacakan efek samping terapi oksigen hiperbarik. Efek samping yang terjadi pada pasien setelah melakukan terapi dengan oksigen bertekanan tinggi adalah 1. Merangsang pembentukan pembuluh darah baru. 2. Mengurangi pembengkakan dan peradangan. 3. Menonaktifkan racun. 4. Meningkatkan kemampuan sel darah putih untuk melawan infeksi. Membantu tubuh membangun jaringan ikat baru dan membunuh beberapa jenis bakteri berbahaya. 5. Membersihkan racun dan produksi sisa metabolisme. 6. Mempercepat proses penyembuhan. 7. Mual. 8. Berkeringat. 9. Batuk kering. 10. Sakit dada. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, selanjutnya komplikasi terapi oksigen hiperbarik. Komplikasi yang memungkinkan terjadi pada pasien setelah terapi adalah yang pertama yaitu barotrauma, baik telinga, sinus, paru, atau gigi. Yang kedua, keracunan oksigen. Yang ketiga, temporer miopia. Dan yang keempat, kejang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Getty. Baiklah, peralatan yang pertama yaitu ada ruang udara bertekanan tinggi atau RUBT, kemudian pemilihan tipe RUBT, dan peralatan tambahan untuk RUBT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan Maritza. Baiklah, next. Mekanisme pengobatan hiperbarik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hiperoksigenasi. Yang kedua, neovaskularisasi. Yang ketiga, hiporeksia akan meningkat aktivitas antimikroba. Yang keempat, efek penekanan langsung menggunakan konsep hukum Boyle. Yang kelima, hiporeksia mengakibatkan timbulnya vasokonstriksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yuli. Baiklah, selanjutnya protokol pengobatan. Pengobatan ini dapat berupa pengobatan tunggal maupun pengobatan kombinasi dengan prosedur medis konvensional maupun prosedur bedah lainnya. Setelah menjalin pengobatan OBH, konsultan hiperbarik akan merujuk kembali ke dokter yang merawat atau SAL Minto Harjo. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Lianda. Baik, terima kasih Yuli. Sekarang standar operasional prosedur atau SOP terapi hiperbarik. Yang pertama, definisi. Merupakan suatu bentuk terapi alternatif dengan cara memberikan 100% oksigen kepada pasien dalam suatu hiperbarik. Camber. Ruangan hiperbarik yaitu ruangan yang memiliki tekanan udara lebih dari atmosfer normal, 1 atm atau 760 mHg. Tujuan, melakukan pemberian suplementasi oksigen.
C. Alat dan bahan. 1. Tabung oksigen. 2. Nasal kanul. 3. Sungkup sederhana. 4. Puls oximetri. D. Prosedur kerja. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien jenis dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. 3. Cuci tangan sebelum melakukan prosedur tindakan. 4. Nilai status oksigenasi pasien. Yang kelima, tentukan kebutuhan oksigen dan jenis alat suplementasi oksigen yang dibutuhkan pasien. Yang keenam, pasang alat suplementasi oksigen ke sumber oksigen. Yang ketujuh, atur aliran oksigen sesuai kebutuhan pasien. Yang kedelapan, pasang alat suplementasi oksigen kepada pasien. Yang kesembilan, pantau keefektifan pemberian. Next, lanjut. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai konsep terapi hiperbarik. Apabila ada kata yang kurang atau salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.